Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Sluha. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit jantung bawaan. Apa sih itu PJB? Penyakit jantung bawaan atau kongenital adalah penyakit dengan kelainan pada struktur jantung atau fungsi sirkulasi jantung yang dibawa dari lahir yang terjadi akibat adanya gangguan atau kegagalan perkembangan struktur jantung. Pada fase awal perkembangan janin, penyakit ini disebabkan oleh gangguan pada perkembangan jantung yang terjadi saat usia gestasi 3-8 minggu. Adapun etiologinya, yang pertama yaitu faktor eksogen. Apa itu faktor eksogen? Faktor eksogen terjadi ketika ibu terdapat atau terkena penyakit rubella saat mengandung di awal kehamilan. Adapun faktor endogen adalah yang berhubungan dengan kejadiannya penyakit jantung bawaan, ialah berbagai jenis penyakit genetik dan sindrom tertentu erat berkaitan dengan kejadian penyakit jantung bawaan seperti sindrom Down, Turner, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu ada faktor parental. Faktor parental bisa diantaranya yaitu ibu menderita penyakit infeksi, yang kedua ibu alkoholisme atau mengonsumsi alkohol ketika saat hamil, yang ketiga yaitu umur ibu lebih dari 40 tahun saat mengandung. Yang keempat, ibu menderita penyakit diabetes mellitus atau DM yang memerlukan insulin. Yang selanjutnya yaitu ada faktor genetik. Hal yang paling penting kita perhatikan adalah adanya riwayat keluarga yang menderita penyakit jantung, seperti anak yang lahir sebelumnya menderita penyakit jantung bawaan. Yang kedua yaitu ayah atau ibu menderita penyakit jantung bawaan. Yang ketiga ada lahir dengan kelainan bawaan yang lain. Hal lain yang juga berhubungan adalah adanya kenyataan bahwa sekitar 10% penderita penyakit jantung bawaan mempunyai penyimpangan pada kromosom, misalnya pada sindroma Down, yang seperti saya jelaskan yang tadi itu. Yang terakhir yaitu ada faktor lingkungan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, paparan lingkungan yang tidak baik, misalnya menghirup asap rokok. Yang kedua yaitu rubella. Infeksi virus ini pada kehamilan trimester pertama akan menyebabkan penyakit jantung bawaan. Yang ketiga yaitu ada diabetes. Bayi yang dilahirkan dari seseorang ibu yang menderita diabetes tidak terkontrol mempunyai resiko sekitar 3-5% untuk mengalami penyakit jantung bawaan. Yang selanjutnya yaitu ada patofisiologi. Dalam keadaan normal, darah akan mengalir dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Daerah yang bertekanan tinggi ialah jantung kiri, sedangkan daerah yang bertekanan rendah adalah jantung kanan. Sistem sirkulasi paru mempunyai tahanan yang rendah, sedangkan sirkulasi sistemik memiliki tahanan yang tinggi. Apabila terjadi hubungan antara rongga-rongga jantung yang bertekanan tinggi dengan rongga-rongga jantung yang bertekanan rendah, akan terjadi aliran darah dari rongga jantung yang bertekanan tinggi ke jantung yang bertekanan rendah. Sebagai contohnya, adanya defek pada sekat vertikal kanan. Nah, kejadian ini disebut dengan pirau. Pirau kiri ke kanan. Sebaliknya, pada obstruksi arteri pulmonalis dan defek septum vertikal, tekanan rongga jantung kanan akan lebih tinggi dari tekanan rongga jantung kiri, sehingga darah dari vertikal kanan yang miskin akan oksigen mengalir dari defek tersebut ke vertikal kiri yang kaya akan dengan oksigen. Yang kedua, kelainan jantung bawaan pada umumnya dapat menyebabkan hal-hal sebagai berikut, yaitu peningkatan kerja jantung dengan gejala yang pertama kardiomegali, hipertrofi, takikardia. Yang kedua yaitu ada curah jantung yang rendah dengan gejala gangguan pertumbuhan, intoleransi terhadap aktivitas. Nah, ini untuk pathway-nya.
Pathway-nya sendiri yaitu yang pertama disebabkan ada 3 faktor atau 3 etiologi. Yang paling utama yaitu faktor parental, yang kedua yaitu faktor genetik, faktor lingkungan yang sudah saya jelaskan tadi, itu menyebabkan penyakit jantung bawaan. Nah, di sini ada dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu stenosis aorta, vertical septa defect, dan atrium septa defect. Nah, yang terakhir yaitu ada volume vertikal kanan meningkat menyebabkan kerja jantung meningkat. Setelah itu terjadi yang namanya hipertrofi vertikal kanan, meningkatkan diagnosa yang terjadi ketika penyebabnya yaitu sumbernya adalah stenosis aorta, gangguan pertukaran gas, dan juga pola nafas tidak efektif. Nah, selanjutnya yaitu yang cabang ketiga ada yang namanya vertical septa defect, bisa menimbulkan yang namanya gangguan tumbuh kembang dan juga intoleransi aktivitas. Yang terakhir yaitu ada atrium septa defect, bisa menimbulkan gangguan pertukaran gas dan juga ketidakefektifan perfusi jaringan. Secara garis besar, penyakit jantung bawaan atau PJB ini dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu non-sianotik, yang kedua yaitu jantung bawaan sianotik. Nah, PJB non-sianotik sendiri ini pun juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, PJB non-sianotik dengan pirau kiri ke kanan, diantaranya yaitu defect septum ventricle, yang kedua defect septum atrium, yang ketiga yaitu ada ductus arteriosus persistent. Nah, yang kedua yaitu ada yang namanya PJB non-sianotik tanpa pirau. PJB tanpa pirau diantaranya yaitu stenosis pulmonal, dan yang kedua yaitu stenosis aorta stenosis, yang ketiga yaitu ada coartatio aorta. Sianotik yaitu ada yang namanya TF atau tetralogi Fallot. Selanjutnya yaitu ada manifestasi, gejala dan tanda PJB atau penyakit jantung bawaan yang mungkin terlihat pada bayi atau anak-anak antara lain. Yang pertama yaitu bernafas cepat, yaitu sianosis atau suatu warna kebiru-biruan pada kulit, bibir, dan kuku jari tangan. Yang ketiga yaitu cepat lelah. Selanjutnya yang keempat yaitu ada peredaran darah yang buruk. Yang terakhir yaitu nafsu makan yang berkurang. Selanjutnya ada diagnosis. Diagnosis penyakit jantung bawaan ditegakkan berdasarkan pada anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dasar, dan juga pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan penunjang dasar yang penting untuk penyakit jantung bawaan adalah foto ronsen dada, elektrokardiografi, dan pemeriksaan laboratorium rutin. Pemeriksaan lanjutan untuk penyakit jantung bawaan mencakup ekokardiografi dan kateterisasi jantung. Komplikasi. Nah, di sini ada banyak komplikasi yang ditimbulkan dari penyakit jantung bawaan. Nah, yang pertama yaitu ada yang namanya sindrom Eisenmenger. Yang kedua yaitu serangan sianotik, yang ketiga ada abses otak, yang keempat ada endokarditis, selanjutnya yaitu ada obstruksi pembuluh darah pulmonal, ada CHF, ada hepatomegali atau jarang terjadi pada anak bayi yang prematur. Selanjutnya yaitu yang ke-8 yaitu ada yang namanya enterocolitis necrosis. Selanjutnya ada gangguan paru yang terjadi bersamaan, misalnya sindrom gawat nafas atau displasia bronkopulmoner. Dan selanjutnya ada yang namanya perdarahan gastrointestinal atau biasa disebut dengan GI, penurunan jumlah trombosit. Selanjutnya ada hiperkalemia atau penurunan keluaran
keluaran urin. Dan selanjutnya yaitu ada aritmia, terakhir ada gagal tumbuh. Penata laksanaan di sini ada 2. Secara garis besar, penata laksana pada pasien yang menderita penyakit jantung bawaan dapat dilakukan dengan 2 cara menurut farmakologis. Yang pertama yaitu metode operatif. Setelah pembiusan umum dilakukan, dokter akan membuat sayatan pada dada, menembus tulang dada atau rusuk sampai jantung dapat terlihat. Kemudian fungsi jantung digantikan oleh sebuah alat yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh yang dinamakan heart-lung bypass, yang juga menggantikan fungsi paru-paru untuk pertukaran oksigen. Setelah itu jantung dapat dihentikan detaknya dan dibuka untuk memperbaiki kelainan yang ada. Seperti apabila ada lubang pada septum jantung yang normalnya tertutup, maka lubang akan ditutup dengan alat khusus yang diletakkan pada septum jantung. Nah, yang kedua di sini ada yang namanya kateterisasi jantung. Apa sih itu? Yaitu prosedur kateterisasi umumnya dilakukan dengan memasukkan kateter atau selang kecil yang fleksibel, di dalamnya dilengkapi seperti payung yang dapat dikembangkan untuk menutup defek jantung. Kateterisasi dilakukan. Ini kateter dimasukkan melalui pembuluh darah balik atau vena di pangkal paha atau lengan. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk non farmakologis sendiri ini dapat diberikan tambahan susu formula dengan kalori yang tinggi, dan suplemen untuk air susu ibu dibutuhkan pada bayi yang menderita penyakit jantung bawaan, terutama pada bayi yang lahir prematur dan bayi-bayi yang cepat lelah saat menyusui atau saat menyusu. Pada pasien anak yang menghadapi atau dicurigai menderita PJB atau penyakit jantung bawaan, dapat dilakukan tindakan seperti menempatkan pasien khususnya neonatus pada lingkungan yang hangat. Dapat dilakukan dengan membedong atau menempatkannya pada inkubator. Nah, bisa juga diberikan oksigen, setelah itu diberikan cairan yang cukup dan mengatasi gangguan elektrolit serta asam basahnya. Nah, diagnosa keperawatan yang pertama yaitu ada pola nafas tidak efektif, yang kedua ada gangguan tumbuh kembang, yang terakhir yaitu ada intoleransi aktivitas. Intervensi keperawatan, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas, dibuktikan dengan pola nafas abnormal. Hasil kriteria yang diharapkan yaitu setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka pola nafas membaik dengan kriteria dyspnea menurun, frekuensi membaik, kedalaman nafas membaik. Manajemen untuk intervensinya sendiri yaitu manajemen pola nafas. Untuk observasi, yang pertama yaitu ada monitor pola nafas dari frekuensi, kedalaman, usaha nafasnya. Yang kedua yaitu ada monitor bayi napas tambahan, misal yaitu ada monitor sputum Oumlah. Nah, untuk terapeutiknya sendiri yaitu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu pertahankan kepatenan jalan napas dengan heart teeth dan chin lift. Posisikan semi Fowler atau Fowler. Berikan minum hangat, lakukan fisioterapi dada jika perlu, lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik. Lakukan hiperoksigenisasi sebelum penghisapan endotrakeal. Yang selanjutnya ada keluarkan sumbatan benda padat dengan forceps, berikan oksigen jika perlu. Untuk edukasinya, anjurkan asupan cairan 2000 ml per hari jika tidak kontraindikasi.
ajarkan teknik batu efektif, dan juga untuk kolaborasinya yaitu pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik jika perlu. Yang kedua yaitu ada gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan efek ketidakmampuan fisik. Untuk kriteria hasil yang diinginkan yaitu setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka status perkembangan membaik dengan kriteria yang pertama yaitu keterampilan atau perilaku sesuai usia meningkat, kemampuan melakukan perawatan diri meningkat, pola tidur membaik. Adapun intervensinya yaitu perawatan perkembangan, observasi, identifikasi pencapaian tugas perkembangan anak, identifikasi isyarat perilaku dan fisiologis yang ditunjukkan bayi, misalnya lapar atau tidak. Terapeutik. Pertahankan sentuhan seminimal mungkin pada bayi prematur. Berikan sentuhan yang bersifat gentle dan tidak ragu-ragu, nyeri, minimalkan kebisingan ruangan, pertahankan lingkungan yang mendukung perkembangan optimal, motivasi anak berinteraksi dengan anak lain, sediakan aktivitas yang memotivasi anak berinteraksi dengan anak lainnya. Fasilitasi anak berbagai dengan berganti atau bergilir. Dukung anak mengekspresikan diri melalui penghargaan positif atau umpan usahanya. Pertahankan kenyamanan anak. Fasilitasi anak melatih keterampilan pemenuhan kebutuhan secara mandiri, misalnya sikat gigi, cuci tangan, dan juga memakai baju. Bernyanyi bersama anak lagu-lagu yang disukai. Bacakan cerita atau dongeng. Yang terakhir yaitu ada dukung partisipasi anak di sekolah, ekstrakurikuler, dan aktivitas komunitas. Jelaskan orang tua dan atau pengasuh tentang milestone perkembangan anak. Anjurkan orang tua menyentuh dan menggendong bayinya. Anjurkan orang tua berinteraksi dengan anaknya. Anjurkan anak keterampilan berinteraksi. Ajarkan anak teknik asertif. Untuk kolaborasinya rujuk untuk konseling jika perlu. Yang terakhir yaitu ada intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka toleransi meningkat dengan kriteria keluhan lelah menurun, perasaan lemah menurun, jarak jalan meningkat. Untuk intervensinya manajemen energi yaitu observasi, identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan, monitor kelelahan fisik dan emosional, monitor pola dan jam tidur, monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas. Terapeutik, hitung kebutuhan cairan, berikan posisi modified dan berikan asupan cairan oral, sediakan lingkungan yang dingin. Untuk edukasinya, anjurkan memperbanyak asupan cairan oral dan anjurkan menghindari perubahan posisi mendadak. Kolaborasi pemberian cairan IV isotonik, misalnya NaCl atau RL. Kolaborasi pemberian cairan IV hipotonis, misalnya glukosa 2,5%, NaCl 0,4%. Kolaborasi pemberian cairan koloid, misal albumin. Kolaborasi pemberian produk darah. Implementasi pelaksanaan keperawatan adalah inisiatif dari rencana tindakan untuk mencapai tujuan yang spesifik. Tahap ini disebut juga dengan tahap implementasi yang dimulai dengan menyusun rencana tindakan, lalu dilakukan sesuai perencanaan. Hal ini perlu untuk membantu klien mencapai tujuan yang diharapkan, meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan, serta memfasilitasi coping.
Evaluasi keperawatan. Evaluasi merupakan fase akhir dari proses keperawatan, meliputi aktivitas yang direncanakan, berkelanjutan, dan terarah. Evaluasi menjadi penting dalam asuhan keperawatan, mengingat kesimpulan yang ditarik dari evaluasi akan menentukan keberlanjutan dari perencanaan. Apakah perlu dimodifikasi, diakhiri, atau bahkan dilanjutkan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.